Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita hidup dalam masyarakat yang penuh dengan kecemasan. Untuk mengatasi stres, para ahli merekomendasikan olahraga, beryoga, meminum vitamin, menyendiri, bahkan ada kursus tentang kebahagiaan. Namun Tuhan kita memberitahu kita dengan sangat jelas, janganlah hatimu gelisah. Dia memberi kita obat untuk kegelisahan di baris berikutnya dari kitab suci. Milikilah iman. Menurut Katekismus nomor 150, iman pertama-tama adalah ketaatan pribadi manusia kepada Allah. Pada saat yang sama dan tak terpisahkan, iman adalah persetujuan yang bebas terhadap seluruh kebenaran yang telah dinyatakan oleh Allah. Ada obat penawar untuk kecemasan, tetapi bagaimana kita bertumbuh dalam iman? Saudara-saudari, kita diberi benih-benih iman pada saat pembaptisan. Sama seperti kita bertumbuh dari masa balita menjadi dewasa, kita harus memelihara iman kita dari asal-usulnya yang baru lahir menjadi kerohanian yang matang. Kita melakukan hal ini dengan memohon kepada Tuhan setiap hari untuk meningkatkan iman kita, membaca dan belajar untuk terus memperdalam pemahaman kita akan Kristus, berdoa setiap hari, dan memanfaatkan sakramen-sakramen. Prinsip utama dari iman kita adalah fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian dan memenangkan bagi kita hidup yang kekal. Dalam ayat-ayat kitab suci ini, Yesus berjanji bahwa Ia akan menyiapkan tempat di surga bagi kita masing-masing, supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Saudara-saudari, ketika kita merenungkan kata-kata Yesus ini, dan membiarkan hati dan pikiran kita memikirkan hal-hal yang ada di surga, kita sedang memupuk kebiasaan kudus untuk merasa puas menurut penulis Linda Dilau. Kita melepaskan kecemasan dan dengan penuh sukacita menantikan persatuan dengan pribadi Yesus suatu hari nanti. Tuhan memberkati Santo Thomas karena mengajukan pertanyaan yang mendorong Yesus untuk menyatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan ajaran-ajaran gereja, kita mengikuti Yesus Sang Jalan. Ketika kita mengerahkan diri kita untuk belajar dan bertanya agar kita dapat belajar tentang iman, kita sedang mencari Yesus Sang Kebenaran. Ketika kita memohon rahmat dalam doa kita, memanfaatkan sakramen-sakramen, dan memupuk perspektif kekekalan dengan sering merenungkan surga, kita mengakui bahwa Yesus adalah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya. Mari kita menghayatinya, ya Tuhan yang ku muliakan.
sabdamu angkat resahku. Mari kita